Oke, baiklah kita akan mempraktekkan atau membuat tutorial bagaimana kita memancing ya untuk pengembangbiakan jamur mycorrhiza ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada dua cara bagi kita untuk bisa memancing mycorrhiza ini. Yang pertama itu adalah memancing dari akar tanaman ini. Jadi akar tanaman ini nanti akan kita coba potong-potong ya. Kita potong kecil. Akarnya sangat keras sekali ya. Nah, kemudian akar ini kita masukkan ke media tanam ya. Jadi media ini bisa macam-macam ya. Kalau saya gunakan plastik ini saja ya. Nah, cuma nanti yang kalau dengan plastik atau mungkin dengan media lain, dengan stoples pun juga bisa ditutup rapat. Kalau saya lebih cenderung menggunakannya secara anaerob ya. Jadi memang ada dua versi ya. Ada yang sebagian menggunakan aerob, itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kotak-kotak seperti ini ya. Kita tutup. Ini yang saya buat. Nah, tapi ada yang model anaerob dan saya biasanya lebih cenderung menggunakan anaerob ya. Karena kalau dengan menggunakan anaerob itu lebih steril dan kemudian jamurnya bisa lebih full, lebih murni bisa kita dapatkan ya. Kalau kelemahan dari menggunakan anaerob ini biasanya jamur lain juga akan datang ya. Seperti jamur trichoderma atau jamur-jamur yang tidak kita inginkan ya. Termasuk juga jamur roti yang juga bisa tumbuh di sini ya. Tapi kalau seandainya kita menggunakan sistem anaerob, itu hampir dapat dipastikan bahwa jamur yang kita pancing itu adalah murni dari mycorrhiza ya. Jadi nanti tadi ada contoh yang telah kita lakukan ya. Kita lihat jamur yang betul-betul murni dari mycorrhiza ya. Nanti kita lihat nanti. Nah, kita lihat aja prosesnya ya. Karena kita siapkan, kalau saya lebih gunakan plastik ya, tapi bisa juga gunakan stoples. Pertama kita masukkan adalah media tanamnya, ada media pemancingannya. Saya gunakan ini jerami ya. Jerami ini saya masukkan ke dalam plastik ini. Tapi jerami ini usahakan dicuci dulu ya, karena jerami yang langsung dari sawah atau dari tempat yang kita ambil itu belum tentu bersih ya. Takutnya terkontaminasi dengan bakteri lain ya. Nah, tadi ada dua cara. Pertama itu adalah dengan cara menggunakan akar tanamannya. Jadi kita tinggal masukkan saja akar tanaman yang kita anggap punya biang atau bibit mycorrhiza ini, kita masukkan saja ke dalam ini. Ya udah. Nah, kemudian kita pancing dengan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu adalah nasi ya. Jadi nasinya cukup segenggam ini saja. Masukkan ke dalam ini. Udah. Jadi kita tutup, kasih ruang saya rapat. Jadi ini sistem anaerob ya. Nah, udah kita biarkan saja, mungkin 3 atau 4 hari kemudian nanti dia akan jamurnya insya Allah ini akan terpancing ya. Nah, kemudian cara kedua kita menggunakan adalah dari serasa bambu ya. Bambu ini, serasa dari bambunya telah ada ini seperti ini ya. Jadi ini adalah media dari apa tadi, jerami. Masukkan lagi jerami ke dalam ini. Ini sini sudah saya berikan ini jerami ini. Nah, kemudian kita kasih serasa bambu ini sedikit ya, segenggam saja. Serasa bambu ya. Jadi kalau bisa sahabat tani bisa mencari serasa bambu ini dari beberapa tempat ya. 2, 3 atau sampai 5 tempat ya. Jadi kalau dapat dia kita kembangkan dengan tempat yang berbeda sehingga kita dapatkan mycorrhiza yang berbeda dari beberapa tempat itu. Kita harapkan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini ya kita masukkan nasi lagi ke dalamnya ini. Jadi ada dua cara yang kita bisa gunakan ya. Nah, jadi caranya sangat sederhana sekali dan gampang dan mudah kita dapatkan. Nah ya tinggal ikat dengan plastik ya.
Nah, ini proses pertama ya. Ini proses inkubasi pertama. Kita ingin memancing dulu ya. Jadi sebenarnya proses untuk bisa mengembangbiakkan mikrohiza ini ada tiga tahap ya. Pertama adalah inkubasi pertama, yang kedua itu nanti kita akan berikan makannya yaitu Brisbane glucosa. Ketiga itu nanti kita akan kembangkan dengan menggunakan dedak padi ya. Atau kita menambahkan unsur-unsur massa yang ada dalam mikrohiza itu ya. Nah, nanti kita setelah proses ini kita akan tunggu ya. Kita tunggu beberapa hari sehingga nanti mikrohiza kita ini akan tumbuh ya. Nah, jadi nanti ini sudah ada yang kemarin saya coba kembangkan ya. Nanti dia akan bisa seperti ini ya. Jadi mikrohiza itu adalah dia seperti iva putih ya. Ini nasi yang 3-4 hari yang lalu. Oh ini belum ya. Oh, bukan ini ya, ini baru tadi ya. Kan baru tadi ya. Ini iva putih. Jadi nanti mikrohiza itu akan modelnya seperti ini. Nah, dia akan tumbuh jamur ya. Betul. Jadi nasi tadi itu adalah langsung diinggapi oleh jamur mikrohiza. Dan dia adalah melingkupi warna putih. Ini nasi yang beberapa hari yang lalu ya. Nah, nanti ini akan kita kembangkan lagi untuk kita proses lagi dengan menggunakan gula ya atau glukosa, yaitu baik itu gula pasir maupun gula aren ya. Kemudian kita kembangkan agar dia bisa dorman. Kemudian nanti kita kembangkan yang setelah itu, setelah 3-4 hari kita kembangkan lagi untuk melakukan proses inkubasi yang ketiga. Nah, jadi nanti setelah ketiga kita nanti akan mempraktekkan bagaimana mengaplikasikannya. Jadi sebenarnya mengaplikasikan dari jamur ini sebenarnya ada 2 cara ya. Kalau untuk tanaman tahunan, kalau yang sudah punya akar tinggi seperti batang jambu, kemudian manggis, itu kita tinggal gali saja lubang yang ada di perakaran, kemudian kita masukkan isolat dari mikrohiza ini. Nah, tapi untuk tanaman-tanaman horti, contohnya kita cabai gitu ya, yang kita masukkan itu adalah ketika cabai dibibitkan akan dipindah ke tanaman, sebelum dia akan dipindah ke tanaman, kita buat lubang dulu di tanaman itu dan kita langsung berikan saja sejumput dari bibit mikrohiza ini ke dalam itu. Jadi sebenarnya yang mikrohiza yang seperti ini pun sebenarnya sudah bisa diaplikasikan ya. Tapi karena dia sangat sedikit, maka kita harus kembangkan lagi. Nah, sebenarnya sejumput ini saja untuk satu lubang sudah cukup ya. Jadi kalau ini ada lubang tanam, kita nanamkan, contoh kita nanam bawang contohnya, sebelum kita masukkan lubang, kita masukkan saja ke lubang itu, kemudian baru kita tutup gitu. Nah, kenapa? Karena mikrohiza ini baru akan hidup di perakaran tanaman ya. Jadi kalau seandainya di lahan kita tidak ada tanaman, ya mikrohiza ini tidak akan berfungsi apa-apa. Karena dia hanya bisa hidup di perakaran tanaman. Jadi nanti demikian saja yang mungkin kita bisa sampaikan kali ini ya. Nanti kita lihat hasilnya dari proses inkubasi kedua. Nah, kemudian setelah itu kita akan lanjutkan inkubasi ketiga. Setelah inkubasi ketiga kita baru bisa mengaplikasikan mikrohiza ini ke tanaman kita. Oke, mungkin demikian saja sahabat Upland. Kita nanti akan lanjut untuk proses inkubasi keduanya.